Yuk, yuk. Kurang ini ya, kurang populer atau kurang berminat kalau siswa, nanti Bapak Ibu bisa dilakukan melalui metode terbuka. Nah, ini bisa terjadi manakala Bapak Ibu sudah memiliki jejaring perpustakaan dengan pesan sekolah yang lain gitu. Nah, biasanya saya tahu kalau guru-guru atau perpustakaan sekolah biasanya kan punya ini ya, punya grup ya, atau grup WhatsApp atau apa yang kira-kira nanti Bapak Ibu bisa saling mendukung gitu. Misalnya contoh antara sekolah si A dari kekurangan koleksi apa, oh saya kelebihan koleksi yang itu, nanti bisa saling kita lakukan. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, terutamanya dalam pengembangan koleksi ya Bapak Ibu. Jadi tidak melulu soal pengadaan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai stigma yang Bapak Ibu tangkap tentang saya harus melakukan pengadaan, saya harus kuliah. Tidak seperti itu. Bahkan kalau Bapak Ibu mau mungkin lebih kreatif ya, biasanya kalau guru-guru itu kan punya punya paparan atau yang nanti bisa disampaikan di materi kelas, itu bisa tuh dibuat susunannya, nanti Bapak Ibu atur dijadikan suatu buku. Itu juga bisa nanti yang bersangkutan ibaratnya menjadi seorang penulis dari koleksi atau perpustakaan ini, nanti bisa ngajar tentang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dia punya rekapan dari MLD yang dijadikan suatu saluran untuk jadi sebuah buku. Itu kan juga bisa juga jadi dari koleksi perpustakaan, nanti barangkali jadi lebih dekat ya kan, untuk nanti peserta didik bisa memanfaatkan itu. Jadi tidak harus membeli, manfaatkan juga dari keaktifan peserta didik ya Bapak Ibu. Misalnya contoh, biasanya kalau untuk siswa SMP atau SMA kan biasanya sudah mulai membuat makalah ya. Nah itu bisa mereka penelitian. Nanti kalau yang penelitian bagus nih, misalnya diambil satu kelas 3 terbaik, itu nanti koleksinya akan dipasang atau dipajang di perpustakaan. Nah itu kan menambah ini ya, motivasi. Jadi nanti akan karya saya diapresiasi gitu. Jadi tidak salah ya Bapak Ibu, artinya baik dari guru atau dari siswa diberikan kesempatan untuk membuat hasil karyanya gitu. Dan apalagi karyanya itu bisa dilihat, kebanyakan orang itu mungkin butuh apresiasi ya kan, untuk media. Nah jadikanlah perpustakaan itu media untuk apresiasi, utamanya dalam koleksi perpustakaan ya. Pak Danu, silakan, ada yang disampaikan Pak. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ini menarik sekali ketika kita bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita nih. Mau tunjuk Pak, ketika kita bisa bertukar koleksi, terus kemudian koleksi itu kita input di data kita, nah apakah itu juga nantinya bisa menjadi salah satu bentuk katalog permainannya kita atau gimana Pak ya? Bisa Pak, itu nanti kalau bentuk jejaring itu, misalnya contoh katalognya nanti Bapak mulai membuat opak ya kan, misalnya koleksi itu ada di perpustakaan, itu bisa tanya ke sana gitu. Karena jejaring perpustakaan itu, jadi kita nggak pernah kehabisan koleksi gitu sebenarnya kan. Nah memang kita itu keterbatasan karena memang mungkin koleksi yang akhirnya kita mau pakai nggak ada, tapi melalui jejaring itu bahkan nanti Bapak Ibu bisa, oh di perpustakaan ini nggak ada tapi di sekolah itu ada. Utamanya mungkin yang jaraknya jangan terlalu jauh ya Pak, nanti mungkin yang bisa dicapai nanti untuk menjaga terpenuhi gitu. Sebenarnya bukan hanya untuk merekomendasikan sekolah ya Pak ya, bisa juga loh dengan perpustakaan kabupaten kota maupun provinsi sebenarnya. Jadi luas. Jadi saya bicaranya kita di 5 jenis perpustakaan bahkan perguruan tinggi. Bisa contoh gini, biasanya orang yang anak siswa SMA mencari bahan untuk pembuatan makalah atau karya tulis, misalnya kan pengembangannya kan di kampus dan menyediakan itu. Nah koleksi yang ada di kampus itu kan nggak semuanya ada di sekolah, karena kan kebetulan banyak hasil dari karya tulis mahasiswa yang ada di kampus ya kan gitu. Ini sebenarnya
kampus juga sama, model untuk keadaan pengembangan koleksinya dari hasil karya mahasiswa juga. Nah, nggak menutup kemungkinan Pak. Artinya Bapak Ibu yang tadi ingin membangun jejaring tidak hanya dari sekolah dengan sekolah, tapi dengan dinas perpustakaan kabupaten kota. Saya kira-kira koleksinya apa? Kalau Bapak itu datang dari sana. Jadi kalau mungkin dulu perpustakaan nasional langsung ya melalui karir ini saya ke pusat pengembangan saya ke pengembangan koleksi melakukan dan permintaan tentang buku-buku pembacaan bukan oleh sistem melalui biasa sekolah itu dari perpustakaan sama pembaca masyarakat ya biasanya itu kayak gini. Nah itu mereka itu kan menulis judul ya yang kebutuhan dan itu anggaran recording in progress. Bahkan itu kan biasanya gini, saya kemarin juga akhirnya kita ngobrol juga di bagian juga. Biasanya misalnya contoh sekolah ini meminta buku bacaan tentang ini misalnya dia sampaikan prosesnya lama untuk ketemu buku bacaan itu lama misalnya nggak harus penerbit sama karangannya sama atau judulnya sama, yang penting kaitannya dengan itu ya subjeknya itu ya. Nah biasanya nanti itu akan dicarikan yang lain, tapi intinya mau terima apa enggak yang penting sudah melakukan proses permohonan gitu. Karena itu bisa boleh kalau di perpustakaan nasional. Cuman memang karena permintaannya itu banyak, jadi mungkin Mas Andi juga lumayan lama. Biasanya kalau kebetulan kalau punya tersedia, biasanya cepat Pak. Gitu. Kemarin kita sempat ngobrol kalau bisa seandainya pengadaan dari perpustakaan sekolah maupun perguruan tinggi di taman baca masyarakat itu mereka suka ada yang meminta untuk hibah atau hadiah yang kurang lebih begitu dan kalau ini Bu Citra kalau tidak bisa baik aku saya lanjut lagi ya sampai nanti kita ini Bapak Ibu karena pembelajaran daringnya sampai siang, kalau mau Bapak Ibu seandainya nanti mau sambil minum silahkan ya Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai kita tempat yang mau ke toilet jangan mengganggu ya. Oke lanjut ya nih Bapak Ibu kan tadi ya lalu dapatlah hasil ini. Nah saran dari kami dan ini adalah syarat itu survei hasil saya itu dicatat dokumentasikan Bapak Ibu melakukannya kepada siapa, ada fotonya, ada tanda tangannya, apa saja ditanyakan, itu menjadi sebuah data Bapak Ibu untuk nanti diajukan ke kepala sekolah bahwasannya memang Bapak Ibu selaku kepala perpustakaan sekolah melakukan tugas-tugas untuk mengidentifikasi lalu melakukan seleksi terhadap pengembangan koleksi yang ada di perpustakaan Bapak Ibu. Nanti setelah kesimpulan langsung ke pengadaan. Jadi jangan sampai kita melakukan tugas itu ya sudahlah kita untuk pelajaran saja, nanti ini anggaran untuk pelajaran. Ya akan seperti itu saja gitu. Kita akan melakukan beli. Nah, sedangkan di pengadaan sendiri kan banyak metodenya, bisa hibah, hadiah, tukar menukar, kan seperti itu. Nah, kemudian setelah melalui pengadaan tersebut, Bapak Ibu juga koleksi-koleksi yang memang tadi saya bilang sudah out of the date ya kan, sudah tidak relevan lagi, atau biasanya itu pakai majalah ya, surat kabar, tapi itu sebenarnya masih bisa kadang bisa dibutuhkan ya. Artinya buku-buku yang memang sudah tidak relevan dengan kondisi saat itu mungkin sudah bisa dilakukan penyiaran, jadi tidak langsung dikoleksi lagi, tapi Bapak Ibu sudah bisa ditaruh di tempat penyiaran gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah selesai itu Bapak Ibu melakukan evaluasi apakah
yang Bapak Ibu adakan tadi sudah sesuai belum dengan kondisi real yang ada di tempat Bapak Ibu gitu kan. Kalau memang seandainya hasil dari pengadaan itu memang belum sesuai, berarti tahun depan tidak bisa diadakan seperti itu lagi gitu kan. Artinya menurut kami di sini justru dengan adanya melakukan Bapak Ibu langsung angket maupun wawancara itu memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan identifikasi seleksi sebenarnya. Jadi dengan sendirinya deh yang tadi disampaikan oleh pengajar ataupun siswa-siswa Pak, kalau nanti diadain lah begini mungkin siswa itu ada yang suka baca novel atau baca komik, jangan salah ya Pak ya, maksudnya ini Bapak Ibu kalau kita membicarakan soal kita baca perpustakaan sekolah, jangan kita menutup-nutupin minat mereka tentang baca buku selama itu positif. Maksud saya gini, banyak juga kok perpustakaan sekolah yang mengadakan buku-buku novel atau komik ya. Tapi yang penting mereka senang, have fun gitu, datang ke perpustakaan dan tentu saja punya tempat kayak gitu. Tapi karena cenderung punya buku-buku yang sifatnya kita terlalu monoton, malah mereka hanya nggak menarik, jadi nggak ada daya tarik. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu mungkin strateginya perlu dikembangkan, lihat kebutuhan mereka, datangi mereka atau melalui guru-guru bisa ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini kriterianya disesuaikan dengan sudah tujuan, kemudian sejalan dengan kebutuhan perpustakaan tadi, dan juga memperhitungkan juga dengan teknologi informasinya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu bisa contoh di sini ada kebutuhan kalau berdasarkan usia, gender, profesi, pendidikan, suku, etnis, agama, dan kebutuhan khusus. Di sini ada nggak sekolah, mohon maaf ya, misalnya sekolah yang agama, ada nggak sekolah agama? Misalnya kan ini kan ada madrasah, berarti kan dia buku agamanya banyak kan, koleksi buku agamanya itu banyak. Atau sekolah Kristen ya kan, buku agamanya banyak. Nah ini salah satu bentuk dari melakukan seleksi tadi Bapak Ibu. Jadi hal yang dilakukan Bapak Ibu terkait dengan pengembangan koleksi, Bapak Ibu juga harus melihat dari etnis agama. Jangan bilang, wah kalau gitu nanti saya banyak buku agama ya, memang untuk pendukung sekolah harus begitu. Oke. Kemudian komposisi seleksi koleksi. Bapak Ibu sampai sini ada yang ditanyakan atau masih jelas atau bingung? Atau kita mau main games? Games aja ya. Oke, kita main games aja. Biar suasananya lebih cair dan Bapak Ibu tidak bosan. Oke, sekarang gamesnya begini Bapak Ibu. Saya akan menunjuk salah satu, kita sambung kata ya, main game sambung kata. Saya akan menunjuk nama Bapak Ibu tunjuk nama temannya, dan temannya akan menunjuk akan menambah nama panggil. Misalnya nih, saya contoh Pak Danu, saya tunjuk Pak Danu, saya tunjuk nama Bapak, asal sekolah. Kemudian Bapak tunjuk misalnya Bu Faiza. Nah, Bu Faiza kenal, nama saya Faiza dari SMK bla 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 bla. Berarti nama panggil saya adalah Faiza Danu. Oke? Mengerti ya Bapak Ibu ya? Kita panjang nih. Jadi tolong, ini udah berapa minggu? Udah seminggu kan? Masa nggak kenal teman-temannya? Kenal kan? Kita main sambung kata ya. Oke. Saya mulai dari yang saya spotlight ya. Silakan. Pak, silakan Pak. Pak Agus, ya, silakan Pak Agus mengenalkan diri. Tidak terdengar Pak, suaranya belum masuk. Ya, oke. Pak Agus dari mana? Nama lengkap dari sekolah mana? Dan juga nanti Bapak satu tempatnya, nanti akan